ya sama lah ya. Nah, jadi sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu lah ya. Jadi pembubutan itu seperti apa. Nah, dulu waktu pertemuan pertama, saya sudah sampaikan bahwa kalau pembubutan itu ada beberapa yang bisa dikerjakan ya, dikerjakan pada mesin bubut. Yang pertama itu mesin bubut permukaan. Jadi kita di permukaan itu kita bisa ngebubut gitu. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, di pada gambar ini, nah ini kan ada 3 lah ya, ada 3, harusnya ada 4 ini. Jadi kita juga bisa gitu, baut dalam ataupun baut luar gitu. Nah, proses bubut adalah proses pemesinan untuk menghasilkan bagian-bagian mesin berbentuk silindris ya, yang dikerjakan dengan menggunakan mesin bubut. Nah, ini kecepatan makannya itu berarti yang bertindak sebagai kecepatan makan itu berarti di pahatnya. Nah, dia di sini juga dia sudah menjelaskan bahwa eh, mesin bubut ini yang paling optimal itu atau yang paling baik itu dalam berbentuk silindris ini nih. Nah, atau bulat lah ya. Nah, jadi kalau segi 4 bisa, hanya ya kurang maksimal aja. Nanti yang segi 4 itu mesinnya ada lagi yang lain gitu. Nah, lalu perlu diingat juga bahwa pahatnya ini atau cutting toolnya ini dia bentuknya itu tunggal ya atau single point cutting tool. Jadi bentuknya itu yang memakan itu hanya satu saja gitu. Jadi beda sama atau milling itu berbeda gitu. Nah, tapi kalau yang ini karena dia kecepatan potongnya itu yang benda ininya benda kerja. Jadi kan benda kerjanya itu yang diam, yang bergerak itu ini nih pahatnya lah ya. Nah ini adalah salah satu contoh ya. Ini permukaan. Nah ini permukaan. Lalu ini yang tirus ini. Nah ini yang permukaan bagian dalam. Coba kita lihat dulu ya. Dengan jarak pahat sejajar terhadap sumbu benda kerja pada jarak tertentu sehingga akan membuang permukaan luar benda kerja. Ditunjukkan pada gambar 2.1 nomor 1. Gitu. Nah lalu proses bubut permukaan atau surface turning ya ditujukan pada titik yang gambar tadi yang 2.1. Nah ada 3 lah ya. Nah ini yang permukaan, kemudian yang ketiga itu, nah ini nih, yang tirus ya. Nah itu. Nah namun lalu kita harus pahami dulu ya. Artinya itu kita pahami mesin bubut itu apa sih? Nah di sini juga dia sudah Google Meet ini bagusnya nggak, jeleknya nggak ini ya, nggak bisa kita coret-coret gitu. Nah di sini gambar skematis mesin bubut lah ya. Ya seperti biasanya ada spindle, jadi spindle itu biasanya digunakan untuk mengatur kecepatan, mengatur arah putaran. Nah ada di sini gitu. Lalu ada spindle ya, ada tool post. Tool post ini jadi part itu dia di tempat bagian sini gitu. Ada kemudian ada apron bed, ada lead screw, ada pit root. Nanti untuk lebih lab kita itu. Nah, di situ ada. Lalu parameter yang dapat diatur pada proses bubut. Nah, Anda harus pahami juga, ya harusnya udah di luar kepala lah ya. Nah, ada beberapa ya, bukan beberapa sih. Ada 3 parameter ya. Yang pertama itu ada speed ya, ada fit ya atau kemakanan, kemudian ada kedalaman potong atau depth of cut. Faktor lain yang seperti bahan benda kerja dan jenis sebenarnya juga memiliki fungsi yang cukup besar. Tetapi 3 parameter di atas adalah bagian yang bisa diatur oleh operator langsung pada mesin bubutnya. Jadi harusnya Anda itu kalau sudah proses permesinan proses produksi itu harusnya udah bisa gitu. Cara mengatur speednya seperti apa,
Misalkan kalau benda kerjanya misalkan ketebalannya 2 mm, misalkan dia butuh kecepatan berapa gitu. Nah, di sini nanti kita cari. Nah, lalu yang pertama kecepatan putar lah ya. Kecepatan putar itu biasanya disimpulkan dengan N. N itu atau speed ya. Nah, selalu dihubungkan dengan spindle. Sumbu utama dan sumbu kerja karena kecepatan diekspresikan sebagai putaran per menit atau revolution per menit. Jadi RPM ya. Jadi kalau pernah baca apa istilah RPM, nah RPM itu revolution per menit ya, atau RPM. Hal ini menggambarkan kecepatan putaran. Akan tetapi yang ditemakan dalam proses bubut adalah kecepatan potong atau cutting speed disimpulkan dengan V ya. V atau kecepatan benda kerja dilalui oleh pahat atau keliling benda kerja ditunjukkan pada gambar 2.3. Nah, di sini nah jadi kecepatan potongnya itu yang ini nih. Nah, disebutkan dengan V ya. V itu berarti putaran. Nah, ini nih. Nah, beda ya, bedakan kecepatan pemakanan sama kecepatan potong. Nah, kalau kecepatan potong itu yang ini benda kerjanya. Nah, kalau kecepatan makan berarti apa sih namanya tuh? Pahatulnya gitu. Nah, di sini nah ini diameter. Nah, ini ada sumbu lah ya, sumbu. Nah, diameter itu berarti dari sini ke sini itu diameter. Lalu ada V itu tetapan ya. Kalau pernah belajar fisika, biasanya tetapan lingkaran. Gitu. Dia punya angka itu 3,14. Nah, kayak gitu. Jadi kalau untuk mencari kecepatannya, nanti Anda tinggal gunakan rumus ini saja. V sama dengan D dikali ini ya. Lalu dibagi 1000 biasanya begitu. Nah, kemudian, nah ini ya, ini persamaan kecepatan ya. Tunggu, betul. Nah, jadi kalau misalkan ada persamaan gitu atau eh, apa diameternya diketahui, misalkan lalu putarannya diketahui, bagaimana cara mencari kecepatannya gitu. Ingat kecepatan potong ya, bukan kecepatan pemakanan. Beda lagi tuh kecepatan potong sama kecepatan pemakanan. Berarti V sama dengan V dikali D dikali N. D itu yang mana? N itu yang mana? N itu yang putaran. Jadi kalau di mesin bubut itu biasanya kita tentukan kita mau putaran berapa. Gitu. Yang V itu kecepatan potong, D itu diameter benda kerja, lalu N itu putaran benda kerja atau putaran per menit. Makanya dikali dengan 1000. Nah, setelah kecepatan makan, kita masuk ke jarak pemakanan ya, atau gerak makan. Biasa itu disimpulkan V ya, F ya, bukan V, F. V adalah jarak yang ditempuh oleh pahat setiap benda kering pada nomor 9. Nah, nah ini ya, kita bisa ilustrasikan. Jadi ini nih, F itu berarti jarak ini ya, jarak dari titik ini ke titik yang ini gitu. Nah, itu yang disebut dengan V. Ini ini karena diperbesar aja, biasanya ini halus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, nah ini ya. Nah, ini kalau putaran atau kecepatan potong itu berarti yang ini nih, benda kerjanya. Nah, kecepatan makannya itu berarti yang di benda kerjanya ini. Apa, di pahatnya ini. Nah, ini ada
beberapa bentuk lah ya, beberapa bentuk pembubutan. Nah, kalau yang ini permukaan, kalau ini pemotongan atau pemakanan ya, feed ya. Lalu ini buat ulir, jadi mesin bubut itu juga bisa buat ulir gitu. Nah, kalau yang ini boring ini, kalau boring itu berarti memperbesar lubang, misalkan ada lubang kita memperbesar. Nah, kemudian ini pengeboran ya, atau kalau pengeboran itu berarti eh, bukan single, jadi multi, berarti ganda ya. Nah, kalau yang ini, yang F itu ya, ini kalau kartel itu apa ya, sering kita gunakan juga, cuman apa jarang juga sih, maksudnya tergantung kegunaan kita lah ya. Kalau kita mau memperbesar lubang, berarti kita pakai mata potong yang mana. Jadi ada banyak macam. Nah, kemudian kita masuk ke geometri pahat. Ini kalau geometri pahat ini uh, dia kepaderi sih harusnya ini. Tapi nggak apa-apa, nanti saya jelaskan dikit lah. Tapi nanti lebih jelas itu di paderi nanti. Nah, geometri pahat bubut terutama tergantung pada material benda kerja dan material pahat. Atau dan terminologi standar ditujukan pada gambar 2.6. Kita lihat gambar 2.6. Nah, di sini ini yang kalau Anda lihat ini cutting edge ini berarti ini yang langsung berhubungan dengan benda kerjanya atau yang mau dikikis yang ini nih. Nah, ini face ini berarti permukaan. Nanti itu diajarin itu kemiringannya berapa nih. Bentuknya nanti seperti apa. Dulu itu kalau saya ngajar ini saya suruh bikin cutting tool seperti ini. Jadi beli yang pahat HSS, nanti dibuat seperti ini. Nah, dibuatnya itu nanti buat geometrinya. Nah, itu bisa. Nah, ini ya, jadi yang berhubungan itu yang di sini. Nah, di ujung-ujung sini ada mouse ini. Nah, itu salah satu geometri-geometri pahat ya. Cuman ini sebenarnya banyak ini. Jadi masih banyak yang perlu dipelajari ini. Nah, jadi nanti itu Anda bisa pahat bubut gitu. Jadi nanti kalau misalkan kerja di perusahaan atau di pengubutan, ya udah bisa buat seperti ini, buat geometrinya. Nah, ini uh, salah satu contoh juga ya, salah satu contoh tentang geometri pahat atau sisipan atau insert ya. Nah, ini ada apa ini? Ini biasanya yang biru-biru ini, yang biru-biru ini materialnya itu berbeda gitu, berbeda sama yang di atas. Biasanya dari karbida, dari nah ini eh, yang bikin berbeda itu dia punya apa geometri ya. Jadi geometri itu kayak radiusnya berapa, kemiringannya berapa. Nah, nah ini nih. Kalau yang ini ada pahat kiri dan pahat kanan ya. Ini yang kanan, lalu ini yang kiri. Gitu. Hmm, coba tunggu. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh uh, kesubutan gitu. Uh, ini ada contoh soal lah ya. Contoh soal elemen dasar proses puput dapat dihitung dengan menggunakan rumus dan gambar 2.12. Nah ini. Jadi kalau di pengubutan itu ada istilah diameter awal. Nah ini diameter awal nih atau diameter O ini. Nah ini diameter sesudah dibubut. Nah lalu ada feet ya. Ini ingat ya, ini feet ini berarti pemakanan. Nah kalau yang ini biasanya N ya tadi ya. Nah itu diameter mula-mula, lalu DM itu diameter akhir. Lalu sudut potong utama. Kita lihat sudut potong utamanya itu yang baik di sini.
biasanya disimbolkan ini ya, CR ya, CR gitu. Nah, kemudian ini harus tahu ya, kecepatan potong itu rumusnya seperti ini. Nah, berarti V dikali P ya, P dikali D dikali N dibagi 100, 1000. Ini kecepatan makan, Pf sama dengan P itu yang dikali N ya. Ini biasanya bisa diatur ini. Biasanya kalau V itu di mesin bubutnya itu ada apa? Ada eh, pengaturannya bahwa itu bisa diatur gitu. Misalkan 0,5 mm gitu. Nah, itu bisa. Misalkan kalau saya di kampung, di rumah itu kan, di rumah juga punya mesin bubut. Dibantu orang tua. Ada dua jenis sih, maksudnya kita itu tergantung materialnya. Kalau materialnya agak keras, berarti 0,5 mm gitu kita ukur. Nah, kalau misalkan agak lunak, bisa 1 mm makanannya. Nah, nanti di situ bisa kita tentukan. Nah, misalkan diameternya berapa, 10 cm. Nah, itu berapa kali berapa kali pemakanan kan itu nanti bisa bisa dihitung nanti. Nah, lalu ini material pahat ya. Material pahat itu eh, material pahat itu kan ada beberapa lah ya. Ada kan, cuman kita nggak usah bahas itu lah ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh-contohnya. Nanti kita coba. Akan dibuat benda kerja dari bahan mill steel ya. Mill steel dengan tipe SP37. Seperti pada gambar berikut. Material benda kerja mill steel diameter 34 mm X ya, dikali 75. Nah, jadi DO-nya itu DO-nya itu awalnya 34. Nah, kemudian dibubut nih jadi 2,6 mm ya. Jadi kalau lihat simbol seperti ini berarti itu mm. Nah, nanti bisa dicari nih pakai rumus yang tadi, kecepatan pemakanan gitu. Lalu ini contoh-contoh lah ya, contoh-contohnya. Nanti ini coba Anda uh, kerjakan lah ya kalau misalkan ada itunya. Pemasangan pahat menggunakan tools. Coba kita lihat lagi nih, di mana nih contoh soalnya nih. Ini contoh soalnya ini. Coba saya cari dulu ya contoh soalnya ini. Apa ini? Oke, berarti nanti coba cari contoh soal tentang pemakanan, kecepatan potong, cara ngitungnya ya. Coba nanti cari persamaan pemakanan, pemotongan, pokoknya terkait dengan mesin bubut gitu. Cari contoh soalnya, nanti minggu depan kita bahas. Kayak
kayak ini ya, yang tadi itu ya. Coba aja cari kayak cara nah seperti ini nih. Ada DO, nah diameter awal, kemudian diameter akhir ya, atau diameter yang dicari. Nah, coba tentukan kalau kalau panjangnya atau dimensinya seperti ini, kira-kira berapa kali gitu, berapa kali apa putaran atau kecepatan makan itu berapa kali nih sampai dihabisi gitu. Nah, coba cari contoh-contoh seperti itu tentang mesin bubut. Nanti minggu depan kita bahas nanti. Saya juga nanti cari. Soalnya bukunya itu yang mana ya bukunya ya? Atau, nah kayak ini nih. Nah, seperti ini nanti. Jadi nanti coba apa ya? Menghitung diameter potong itu seperti apa. Kalau misalkan ada benda kerja untuk mencari kecepatan potong itu nanti seperti apa. Nanti beda-beda lah ya. Jadi coba gambar-gambar kayak benda kerja seperti ini. Nanti dicari kecepatan potongnya itu seperti apa. Nanti diukur. Diasumsikan aja. Misalkan kalau ini 75 mm gitu. Kita potong. Nah, DO-nya itu, nah DO-nya ini menjadi 50 mm. Kira-kira kecepatan potongnya berapa? Nah, nanti pakai persamaan yang mana kalau kita kita ini kita gunakan itu persamaan yang mana? Kan ada kan persamaannya. Untuk mencari kecepatannya seperti apa? Nah, kan ada 3 itu, kecepatan potong, kecepatan makan, kecepatan pemakanan. Nah, ada 3 tuh. Coba nanti cari seperti itu. Nah, jadi nanti buat gambar seperti ini, nanti dicari. Tapi beda-beda aja ya, gambarnya ya gambar di Excel juga bisa. Bukan di Excel, gambar di Word juga bisa sih. Mula-mula ada persamaan, bukan persamaan, ada benda kerja, ini nanti dipotong. Tapi nanti beda-beda. Dimensinya itu berbeda-beda, materialnya juga berbeda-beda. Gitu maksudnya. Nah, coba nanti cari seperti itu ya, itu nanti tugas pertamanya. Ya. Nah, nanti minggu depannya kita bahas nanti secara keseluruhan. Kalau mesin bubut itu nanti seperti itu. Itu nanti berhubungan juga semua itu sama materialnya, sama sama jenis mata potongnya, ada HSS, karbida dan lain sebagainya lah ya. Nah, jadi nanti coba ditulis ya, nanti ditulis. Nanti coba Anda nanti gambar benda kerjanya, nanti dihitung nih. Nah, mesin bubut itu ada berapa saja. Gitu. Jadi minggu depan kita bahas satu-satu. Jadi nanti minggu depan itu kita bahas yang kalian inikan saja, yang kalian tulis-tulis itu. Nah, coba bikin yang seperti itulah, kayak istilahnya kayak hitungannya belum tugas besar sih ini, belum tugas besar. Kalau tugas besar itu berarti sudah ada apa sih namanya? Sudah ada permasalahan gitu. Nah, coba cari nanti seperti itu. Bisa kan? Paham kan nanti ya? Harus paham ya. Pak, maaf Pak, izin tanya Pak. Itu Ayo. Gambarnya ngambil di internet gak apa-apa Pak? Apa harus digambar? Jangan lah, gambar sendiri aja lah. Gambar sendiri. Berarti kita kayak berandai-andai aja gitu Pak ya? Betul. Ya udah Pak, baik Pak. Udah Pak, itu aja Pak. Ya, ya. Itu aja ya untuk pertemuan kita ya, nanti kita bahas. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Nanti itu baru satu ya, barusan mesin bubut nanti. Belum yang milling, price dan lain sebagainya. Belum yang agak sulit itu yang ganda. Yang ganda itu agak sulit. Tapi kalau yang bubut itu agak gampang gitu. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Coba nanti Anda pelajari, saya juga nanti cari materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Pak, mohon maaf Pak, untuk Iya, iya, absen iya. gimana ya Pak? Iya Pak, untuk Absen absen aja Pak. nggak apa-apa. Absen aja. nggak apa-apa. Nanti saya buka. Enggak ke apa namanya? Nggak Kalau gagal nggak apa-apa yuk. Oh enggak apa-apa Pak kalau gagal. Nanti kita ulang absen lah ya.